kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya syukur. Bukan sekedar dengan lisan, tetapi dengan segenap jiwa dan raga kita tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam rangka bersyukur kepadanya. Allah Subhanahu wa taala pernah menyatakan di dalam sebuah ayat, "Wa qalilum min ibadiyasy syakur." Hanya sedikit saja di antara hambaku yang bersyukur. Hanya sedikit saja di antara hambaku yang bersyukur. Begitu kata Allah Subhanahu wa taala, maka kita ingin menjadi yang sedikit itu. Kita tidak ingin menjadi yang banyak dalam konteks bersyukur karena kebanyakan manusia tidak bersyukur. Walakinna aktsaran nasi la yashkurun. Kebanyakan manusia tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu sekalian jamaah rahimakumullah, maka setelah baru saja kita menyelesaikan salat subuh berjamaah diiringi dengan zikirnya, maka selanjutnya kita memanfaatkan kebersamaan kita di kesempatan kali ini untuk juga mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam sebuah majelis ilmu, dalam rangka mendekatkan diri kepadanya, mendapatkan bekal berupa pahala dan memiliki pedoman serta panduan untuk mengarungi kehidupan selanjutnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menutup hayat kita dengan husnul khatimah. Allahumma amin. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, merupakan sebuah naluri bagi masing-masing di antara manusia untuk memiliki sebuah angan atau cita-cita. Ada yang angan serta cita-citanya hanya terbatas di kehidupan dunianya saja. Dia tidak berpikir bagaimana kehidupan akhirat. Tetapi ada juga, alhamdulillah, hamba-hamba Allah yang salih, yang tidak hanya berpikir memiliki cita dan angan-angan di kehidupan dunia, tetapi dia juga memiliki cita dan angan-angan di akhirat kelak. Orang yang bercita-cita di kehidupan dunia, umumnya dia akan berupaya melangkah agar apa yang dicita-citakan dan diangan-angankannya bisa tercapai. Dan itu juga lumrah kita ketahui di kehidupan kita sehari-hari. Mulai dari anak-anak yang kecil sampai orang yang dewasa, bahkan juga sesaat sebelum mereka tutup usia. Anak yang kecil ketika ingin sesuatu, maka dia menggapai, meraih, menginginkannya. Tidak jarang di antara anak kecil meminta kepada orang tuanya, merengek, menangis, untuk bisa mendapatkan keinginan tersebut. Begitu juga seorang anak remaja, begitu juga anak yang baru dewasa atau orang yang sudah dewasa. Seakan juga menjadi sebuah naluri ketika seseorang memiliki angan-angan dan cita-cita di kehidupan dunia, maka ia berupaya untuk meraihnya. Di kesempatan kali ini insya Allah kita akan membahas tentang bagaimanakah semestinya seorang mukmin manakala dia sudah memiliki cita-cita, tetapi bukan sekedar cita-cita dunia, melainkan cita-citanya di akhirat. Karena seseorang yang hanya memiliki cita-cita dunia dan hanya sibuk untuk menggapai cita-cita dunia tersebut, sadar ataupun belum, sesungguhnya dia hanya meraih sesuatu yang bersifat sementara. Akan terhenti seiring dengan berhentinya perjalanan hidupnya.
Adapun seseorang yang bercita-cita, berangan-angan untuk meraih sesuatu yang ada di akhirat, maka itu adalah cita-cita yang panjang dan angan-angan yang kelak menjadi abadi. Tahukah kita bahwa bahkan setiap orang punya cita-cita di kehidupan akhirat, tidak terkecuali mereka kaum Yahudi dan Nasara. Coba kita pikirkan jamaah sekalian. Apa sih cita-cita kita di akhirat? Cita-cita kita di akhirat adalah meraih surga Allah Subhanahu wa taala. Cita-cita kita di akhirat adalah diselamatkan dari ancaman siksa neraka. Masuk surga sebisa mungkin tanpa hitungan hisab dan juga tanpa azab. Dan itulah yang bahkan diajarkan kepada kita di dalam Al-Quran untuk berdoa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Ini adalah impian setiap orang, bahagia hidup di dunia, bahagia dengan kebahagiaan abadi hidup di akhirat di dalam surga, dan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari api neraka. Ternyata angan-angan dan cita-cita semacam ini tidak hanya dimiliki oleh seorang muslim, tetapi bahkan orang-orang yang belum masuk ke dalam zona Islam, kaum Yahudi, kaum Nasara, juga memiliki cita-cita yang sama. Ternyata mereka, kaum Yahudi dan Nasara, menginginkan masuk surga. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengabadikan ayat-ayat dalam Al-Qur'an menyebutkan bahwa kaum Yahudi menyatakan kaum Nasara memproklamirkan bahwa tidak masuk surga kecuali mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman menggambarkan hal tersebut di dalam ayatnya, wa qalu la yadkhulal jannata illa man kana hudan aw nasara tilka amaniyuhum qul hatu burhanakum in kuntum mu'minin. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang cita-cita dan angan-angan ahlul kitab, yaitu kaum Yahudi dan Nasara. Wa qalu, Allah menggambarkan tentang mereka dan mereka berkata, yakni kaum Yahudi, kaum Nasara berkata, la yadkhulal jannata, tidak akan masuk surga illa kecuali man kana hudan aw nasara, kaum Yahudi dan kaum Nasara saja. Subhanallah. Jadi ternyata kaum Yahudi, kaum Nasara tidak hanya bercita-cita ingin masuk surga, mereka pun mengklaim bahwa yang masuk surga tidak lain dan tidak bukan kecuali mereka saja. Kalau bukan mereka, maka tidak masuk surga. Subhanallah. Wa qalu la yadkhulal jannata illa man kana hudan aw nasara. Mereka kaum Yahudi, kaum Nasara berkata tidak akan masuk surga kecuali kaum Yahudi, kaum Nasara. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala membantah langsung di dalam ayat yang sama. Qul hatu burhanakum. Sampaikan kepada mereka wahai Muhammad. Sampaikan kepada mereka kaum Yahudi dan Nasara. Hatu burhanakum. Datangkan bukti atas klaim kalian itu. In kuntum mu'minin, jika kalian benar-benar hamba yang beriman. Subhanallah. Para pemirsa di mana saja berada rahimakumullah, kita ingin masuk surga. Dan itulah cita-cita kita semua. Bukan hanya kita seorang, tapi kita berharap agar kita masuk surga bersama orang-orang yang kita cintai. Bersama keluarga, ayah, ibu, istri atau suami, anak-anak, kakak, adik, semua. Kita berharap kita semua masuk surga. Tapi tahukah kita bahwa surga yang merupakan cita-cita tertinggi di kehidupan akhirat, angan-angan terindah,
bukanlah sesuatu yang hanya bisa diraih sekedar dengan ungkapan kata-kata, tetapi harus terbukti dengan sebuah perjuangan bahkan pengorbanan. Ingin masuk surga itu bukan sebuah isapan jempol. Ingin masuk surga itu bukan hanya sekedar pepesan kosong. Ingin masuk surga itu bukan dengan bertopang dagu, berpangku tangan. Ingin foya-foya di dunia, ingin berleha-leha, santai-santai saja. Kemudian setelah meninggal dunia masuk surga hanya sekedar dengan angan-angan dan cita-cita. Tidak. Ketahuilah bahwa sesungguhnya surga Allah Subhanahu wa taala, cita-cita tertinggi, angan-angan terindah seorang hamba sejak di kehidupan dunia untuk kelak ia meraihnya di kehidupan akhirat. Surga Allah Subhanahu wa taala itu mahal. Surga Allah Subhanahu wa taala itu bukan sesuatu yang remeh, bukan receh. Surga Allah Subhanahu wa taala itu mahal. Boleh dicatat oleh kita semua di dalam memori masing-masing. Ungkapan hadis yang telah disabdakan oleh baginda tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sayyidul Mursalin wa Imamul Muttaqin. Dalam sebuah hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari sahabat mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, ala inna sil'atallahi ghaliyatun, ala inna sil'atallahil jannah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketahuilah sesungguhnya yang diperniagakan oleh Allah Subhanahu wa taala bersama kita adalah mahal. Ketahuilah bahwa yang diperniagakan oleh Allah Subhanahu wa taala bersama kita adalah surga. Subhanallah. Allah Subhanahu wa taala menjual untuk kita surga. Dan surga itu bisa diraih manakala kita mendapatkan kasih sayang rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan kasih sayang rahmat Allah Subhanahu wa taala itu bisa dicapai jika kita membawa bekal terbaik, yaitu iman, tauhid, ittiba', mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan berbagai kesalihan dalam amal. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pernah memperagakan dalam bentuk garis-garis. Beliau pernah membuat sebuah garis persegi 4. Setelah garis persegi 4 itu dibuatnya, kemudian ada satu garis lagi dari salah satu sudut dalam garis tersebut sampai tembus keluar dari garis persegi 4 tadi. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, hadzal insan, yang berada di tengah garis kotak tersebut adalah manusia. Wa hadza ajaluhu muhitun bihi. Adapun garis persegi 4 itu adalah ajal yang meliputi dirinya. Kita semua akan mati. Kita semua akan dijemput oleh ajal. Kita semua akan menjumpai Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi SAW menggambarkan hadzal insan, yang berada di tengah titik kotak persegi 4 itu adalah manusia. Wa hadza ajaluhu, adapun garis kotak segi 4 itu adalah ajalnya, muhitum bi'i, mengitarinya. Tidak bisa ia keluar darinya. Itu ketetapan garis dari Allah Subhanahu wa taala yang telah ditentukan. Sunnatullah fil awwalina wal akhirin. Ketetapan Allah Subhanahu wa taala di atas muka bumi di kehidupan dunia ini bagi manusia terdahulu ataupun manusia mendatang. Tapi kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuat garis dari salah satu sudut dalam garis persegi 4 tersebut untuk kemudian keluar. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan,
wa hadza amaluhu. Sementara garis yang keluar dari garis kotak persegi 4 tadi adalah cita dan angan-angannya. Subhanallah. Artinya, seringkali manusia itu memiliki cita dan angan-angan lebih dari ketetapan garis ajal yang telah Allah Subhanahu wa taala gariskan untuknya. Dan karena kita sebagai manusia tidak tahu kapan ajal kita tiba. Ada yang meninggal dunia diawali dengan kondisi sakit, tapi tidak sedikit mereka yang meninggal dunia dalam keadaan segar, bugar, sehat walafiat. Sudah sering kita mendengar berita kematian tentang orang-orang yang kita kenal, bahkan memiliki hubungan kekerabatan dengan kita, bahkan keluarga inti kita sendiri, dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik. Dan pasti dengan naluri manusia yang ada pada setiap insan, apa yang telah dicita-citakannya, apa yang telah diinginkannya putus dengan datangnya ajal tersebut. Di antara manusia ada yang berharap ingin punya ini, punya itu, mencapai ini, mencapai itu, meraih kedudukan ini, kedudukan itu. Punya harta benda demikian, punya jabatan demikian, punya status sosial demikian. Bercita-cita ingin melihat anaknya berada di pelaminan, ingin melihat cucunya demikian, dan seterusnya. Tapi sering kali terjadi cita-cita dan angan-angan tersebut pupus dengan tibanya ajal. Maka para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kita memiliki cita-cita berupa surga, namun kita belum mencapai, belum melakukan langkah-langkah untuk mencapai cita-cita tersebut, ternyata kita sudah dijemput oleh ajal kita. Akankah kita menjadi orang-orang yang hanya sekedar gigit jari karena cita dan angan-angan kita tersebut pupus begitu saja? Kalau sekedar ingin kehidupan dunia, maka itu mudah. Kehidupan dunia yang hanya dilampaui oleh kebanyakan umat Nabi Muhammad SAW pada kisaran usia 60-70 tahun. Kemudian dia meninggal dunia. Kata Rasulullah SAW, qalilun man yajuzu dzalik. Hanya sedikit saja dari umatku yang melewati usia lebih dari 70 tahun. Maka ada satu hal yang hendaknya kita ingat bersama. Kalau cita-cita dan keinginan dunia seringkali juga tidak tercapai dengan berbagai bentuk halangan, dan yang paling besarnya adalah tibanya ajal, baik seseorang sudah melangkah ingin meraih cita-cita tersebut ataukah belum, maka begitu pula kita akan memiliki kehidupan akhirat, dan itu pasti. Salah satu di antara unsur keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah beriman kepada hari akhir. Kalau kita tidak beriman dengan adanya hari akhir, maka ada yang cacat pada keimanan kita. Dan di kehidupan akhirat kelak, yang menjadi tempat kembali kita nanti, hanya satu di antara dua. Kalau bukan kita berada di surga, maka kita akan dilemparkan ke neraka, wa na'udzubillahi min dzalik. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang hendak digarisbawahi adalah jika Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa surga Allah Subhanahu wa taala itu mahal, maka hendaklah kita melakukan langkah-langkah yang bukan hanya sekedar asal-asalan. Bukan sekedar memenuhi kewajiban, tapi ada perjuangan, bahkan ada pengorbanan. Karenanya Allah Subhanahu wa taala berpesan di ayat terakhir pada surat Al-Ankabut. Ayat ke-69 pada surat Al-Ankabut. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin.
dan hamba-hamba yang bersungguh-sungguh berjuang berkorban di jalan agama kami, niscaya kami akan berikan petunjuk bagi mereka. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan bersama dengan hamba-hamba yang berbuat baik. Karenanya surga itu bukan hanya sekedar angan-angan. Surga harus terbukti dengan sebuah perjuangan dan pengorbanan. Saya ingin mengajak hadirin hadirat sekalian di ruang virtual ini untuk merenungi serangkaian ayat yang Allah Subhanahu wa taala firmankan pada surat An-Nisa. Pada surat An-Nisa, dicatat saja dulu, atau kalau Bapak dan Ibu dekat dengan mushaf Al-Quran boleh diambil. Surat An-Nisa, surat yang keempat, pada ayat 122 sampai 124. Ayat 122 sampai 124. Coba kita simak bersama ayat ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina amanu wa 'amilus shalihat sanudkhiluhum jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada wa'dallahi haqqan wa man asdaqu minallahi qila. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, dan hamba-hamba yang beriman serta membuktikan keimanan mereka dengan amal yang salih, niscaya kami akan memasukkan mereka ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal abadi selamanya di sana. Janji Allah yang pasti benar. Dan siapakah yang lebih benar di dalam ucapannya selain Allah Subhanahu wa taala? Allahu akbar. Ayat ini membuka kepada kita semua bahwa surga Allah Subhanahu wa taala itu mungkin untuk diraih. Surga Allah Subhanahu wa taala bukan mustahil untuk dicapai. Tetapi surga Allah Subhanahu wa taala bukanlah hanya sekedar isapan jempol. Surga Allah Subhanahu wa taala diraih dengan sebuah pembuktian, dengan sebuah perjuangan, bahkan dengan sebuah pengorbanan. Bagaimana cara membuktikan pengorbanan kita untuk meraih surga Allah Subhanahu wa taala? Dengan keimanan yang kokoh. Dibuktikan pula dengan amal-amal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, segenap tuntunan syariat Islam. Baik tuntunan dalam ucapan, tuntunan dalam aktivitas kalbu di dalam hati sanubari, ataupun tuntunan yang dilakukan oleh anggota tubuh kita. Terbukti dengan kesalihan berbagai bentuk amal sebagai bukti iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah akan masukkan kita ke dalam surga. La ilaha illallah. Kemudian yang menarik adalah pada ayat 123 pada surat An-Nisa. Coba lihat ayat berikutnya. Allah Subhanahu wa taala menegaskan, "Laisa bi amaniyikum wala amani ahlil kitab. Man ya'mal su'an yujza bihi wa la yajid lahu min dunillah ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا." Allah Subhanahu wa taala menegaskan, surga itu bukan dengan sekedar angan-angan kalian, bukan pula angan-angan mereka para ahlul kitab, kaum Yahudi, kaum Nasara. Bukan. Allah tegaskan bukan. Angan, cita-cita, obsesi untuk masuk ke dalam surga Allah yang mahal itu bukan sekedar pepesan kosong. Laisa bi amaniyikum. Surga tidak dicapai hanya sekedar dengan cita-cita dan angan-angan kalian. Tidak pula cita-cita dan angan-angan mereka ahlul kitab. Bahkan kemudian Allah Subhanahu wa taala menegaskan, "May ya'mal su'an." Siapa yang perbuatannya buruk, yujza bihi,
dia akan dibalas dengan keburukan yang setimpal. Wala yajid lahu min dunillahi waliyyan wala nasira. Dan dan engkau tidak mendapatkan untuk orang yang berbuat buruk tersebut penolong selain Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Jadi kalau di ayat 122 adalah pembuktian bagi mereka yang ingin surga, kemudian di ayat 123 ketegasan dari Allah Subhanahu wa taala bahwa surga itu bukan sekedar dengan cita dan angan-angan. Karena barang siapa yang amal perbuatannya buruk, dia tidak siap-siapkan dirinya. Kosong dia dari nilai-nilai keimanan. Kosong dia dari nilai-nilai pembuktian imannya, yaitu amal yang saleh. Sehingga ia melakukan keburukan. Dia lalai dalam keimanannya. Dia lalai di dalam amalnya. Dia jauh dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dia jauh dari mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kering bibirnya, tidak berzikir kepada Allah. Kering hatinya, tidak mendekatkan diri kepada Allah. Lalai, berleha-leha, bersantai-santai, berfoya-foya. Bagaimana mungkin dia ingin mendapatkan sesuatu yang mahal dari Allah Subhanahu wa taala? Surga tidak diraih dengan sekedar isapan jempol. Aku ingin surga. Aku ingin surga. Ketika ditanya di dalam sebuah pertanyaan, tertulis misalnya, cita-cita tertinggimu. Mungkin sebagian orang akan mengatakan masuk surga sekeluarga. Tapi ternyata surga itu hanya sekedar isapan jempolnya belaka. Karena bahkan dia tidak menunjukkan pembuktian, perjuangan, pengorbanan. Dia tidak akan masuk ke surga kalau dia membawa bekal-bekal yang buruk saat menjumpai Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala di mana saja berada, Bapak dan Ibu, jamaah Masjid Nurul Amal rahimakumullah. Ayat 122, 123. Coba lihat satu ayat lagi, 124 berikutnya. Allah Subhanahu wa taala kembali mengulang. Allah berfirman, وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا. Dan barang siapa yang beramal salih, menjalankan tuntunan agama, menjalankan bimbingan Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sayyiduna wa maulana wa syafi'una wa habibuna. Barang siapa yang beramal salih, menjalankan tuntunan agama, menjalankan keteladanan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min dzakarin aw untha, apakah dia laki-laki ataukah perempuan, dia jalankan tuntunan agama, tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa huwa mu'min, dalam keadaan beriman. Dia lakukan kesalihan itu atas dasar tauhid, atas dasar iman. Bukan sekedar sebuah rutinitas, apalagi sekedar ingin mencari pujian dan sanjungan orang, atau sekedar tebar pesona, atau sekedar pencitraan, atau sekedar menggugurkan kewajiban. Tidak, dia beramal salih, dia menjalankan tuntunan agama, dia memenuhi apa yang dibimbingkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai teladan terindahnya atas dasar iman, atas dasar tauhid. Faulaika yadkhulunal jannah, maka mereka itulah yang akan masuk surga. Wala yuzlamuna naqira, tidak sedikit pun mereka akan dizalimi. Allahu akbar. Karenanya para pemirsa di mana saja berada rahimakumullah, jamaah Masjid Nurul Amal yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berada sudah hampir pertengahan pertama bulan Sya'ban. Tinggal menghitung hari insyaallah. Semoga Allah hantarkan kita betul-betul berjumpa dengan Ramadan. Ketahuilah,
bahwa segenap amal salih yang dilakukan oleh seorang hamba bukan atas dasar penghambaan diri kepada Allah, bukan atas dasar keimanan dan tauhid pengesaannya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka amal tersebut akan sia-sia. Sudah seringkali kita mendengar, terutama di bulan Ramadan, sabda-sabda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Man shama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang berpuasa Ramadan dengan dasar iman dan mengharapkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala, maka puasa yang seperti itulah yang akan menghadirkan ampunan Allah terhadap dosa-dosa yang telah berlalu sebelumnya. Allahu Akbar. Demikian pula hadis yang sahih, sama diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, hanya beda satu huruf, man qama. Kalau tadi man shama, ini man qama. Barang siapa yang melakukan qiyam Ramadan atas dasar iman, atas dasar mengharapkan balasan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka qiyam, tarawih, salat malam seperti itulah yang akan menggugurkan dosa-dosa yang telah lalu sebelumnya. La ilaha illallah. Maka sekali lagi, Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, surga itu bukan sekedar tong kosong nyaring bunyinya. Cita-cita, angan-angan ingin meraih surga Allah Subhanahu wa taala, selamat dari ancaman api neraka, harus dibuktikan dengan sebuah perjuangan, dengan sebuah pengorbanan. Bukan sekedar perjuangan dan pengorbanan letih untuk mencari nafkah, misalnya mencari materi duniawi, tidak. Tapi letih di jalan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berat di jalan penghambaan diri kepadanya. Masih dalam keadaan ngantuk, dia harus terbangun, menjawab azan, berwudu, menyempurnakan wudunya, padahal mungkin dingin. Kemudian dia langkahkan kaki menuju masjid, masih ingin istirahat, masih capek dan lain sebagainya, tapi dia berjuang. Bahkan dia berkorban untuk mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala yang mulia itu. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menggapai pundak sahabat bernama Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Ada sahabat mulia Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu punya putra namanya Abdullah. Abdullah bin Umar biasa dikenal Ibnu Umar. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pernah meraih pundak Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma sambil berpesan, "Kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabil." Jadilah engkau di dunia ini seakan engkau adalah orang yang asing atau sekedar pengembara jalan singgah sesaat saja. Subhanallah. Ini pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tidak hanya terbatas bagi Ibnu Umar saja, tetapi bagi kita semua yang sedang menjalankan fase kehidupan dunia dan kelak akan tutup usia saat ajal kita tiba. Ketahuilah bahwa kita ini hanya singgah sesaat di dunia. Tidak lama. Tidak lama. Hanya 60 tahun, 70 tahun. Dan 60-70 tahun itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kehidupan abadi di akhirat. Bisa dibayangkan bahwa di padang mahsyar saja, satu harinya itu seperti alfa sanatin mimma ta'uddun. Seperti 1000 tahun yang kalian hitung, 1000 tahun. Maka 60-70 tahun tidak ada apa-apanya dengan 1000 tahun. Ada perjalanan akhirat yang salah satu fasenya berusia khamsina alfa sanah, 50.000 tahun. Dan kita tidak bisa membayangkan.
Karena kehidupan akhirat tidaklah disebut akhirat kecuali karena memang itu yang terakhir. Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, karenanya detik yang berlalu menjadi menit, menit yang bergeser menjadi jam, jam yang berlalu menjadi hari, hari yang bergeser menjadi pekan, pekan menjadi bulan, bulan menjadi tahun. Di usia ini kita sampai. Pertanyaannya adalah, apakah kita sudah memandang diri kita layak menjadi penghuni surga Allah Subhanahu wa taala? Sementara kelalaian kita banyak. Istighfar kita sedikit. Taubat kita terbatas bisa dihitung. Semestinya kita berlomba mempercepat gerak langkah kita untuk berada di rel semestinya ingin menggapai angan dan surga Allah Subhanahu wa taala. Terlalu banyak ayat-ayat yang mengingatkan kepada kita untuk bergegas dan berlomba. Salah satu di antaranya yang barangkali kita juga sudah sering dengar. Serangkaian ayat pada firman Allah Subhanahu wa taala surat Ali Imran ayat 133 dan seterusnya. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin." Bersegeralah kalian menuju ampunan Allah dan menuju surga Allah yang luasnya adalah langit dan bumi. Telah disiapkan hanya bagi mereka yang bertakwa. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan karakteristik yang disebut hamba bertakwa. Tapi di sini Allah Subhanahu wa taala mengajak kita untuk bergegas. Wasari'u. Bersegeralah. Demikian pula para nabi dan rasul, mereka adalah teladan-teladan terindah bagi kita. Mereka memberikan keteladanan terbaik untuk kita. Lihatlah bagaimana Nabi Yahya, Nabi Zakaria yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam ayat-ayat pada surat Al-Anbiya, dan pada ayat 90 Allah Subhanahu wa taala mengisahkan tentang mereka, innahum kanu yusari'una fil khairat. Ini para nabi ini, bukan orang biasa seperti kita. Para nabi, para rasul yang Allah Subhanahu wa taala jadikan mereka maksum. Tapi Allah Subhanahu wa taala menggambarkan bagaimana para nabi, para rasul, Nabi Zakaria, Nabi Yahya dan yang lainnya, innahum kanu yusari'una fil khairat. Sesungguhnya mereka bergegas dalam berbagai kebaikan. Kenapa? Karena mereka tidak hanya ingin menjadikan surga itu isapan jempol saja. Mereka ingin meniti langkahnya. Mereka ingin membuktikan perjuangan dan pengorbanan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dinilai layak masuk ke dalam surga. Kanu yusari'una fil khairat. Mereka bergegas, mereka cepat berlomba-lomba untuk berbagai bentuk kebaikan. Wa yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashiyin. Tidak hanya bergegas dalam berbagai bentuk kebaikan, tapi mereka selalu pagi, siang, sore, malam berdoa dalam keadaan takut, dalam keadaan harap, diiringi dengan rasa harap kepada Allah, diiringi dengan rasa takut tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, wa kanu lana khashi'in, dan mereka selalu tunduk dalam kekhusyuan kepada kami. Allahu Akbar. Maka kita tidak mau kita ini berleha-leha ya. Cukup saja bahwa surga itu sekedar menjadi cita-cita sementara kita tidak mewujudkan langkah-langkahnya. Kita tahu di kehidupan kita misalnya anak-anak kecil itu, mereka ingin mendapatkan hadiah dalam sebuah momen tertentu. Untuk menggapai hadiah tersebut harus ikut sebuah perlombaan atau harus menyelesaikan tugas tertentu dinilai yang terbaik. Maka mereka akan lakukan. Lomba melukis untuk dapat hadiah buku misalnya. Panjat pinang untuk mendapatkan door prize yang bergelantungan di atas misalnya. Ingin dapat bonus, ingin dapat promo, maka harus datang ke tempat tersebut jam sekian. Dan seterusnya. Ini sesuatu yang naluri ada pada kehidupan kita. Tapi seringkali kemudian banyak orang lupa
Kalau mereka menyatakan bahwa mereka punya cita-cita, punya angan-angan ingin masuk surga, tapi mereka tidak mampu kuat berada di atas perjuangan bahkan pengorbanan. Selain berjuang dan berkorban dengan bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan amal saleh di atas tauhid dan iman tersebut, maka kemudian berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, ya Allah, aku mohon kepada Engkau surga, ya Allah, aku mohon kepada Engkau surga, ya Allah, berikan aku surga yang tertinggi. Sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang memohon doa meminta surga kepada Allah 3 kali berturut-turut, maka dia akan mendapatkan surga. Adkhalahullahul jannah, Allah akan masukkan dia ke dalam surga. Karena diulangnya 3 kali menunjukkan kesungguhannya. Dan barang siapa yang berlindung diri kepada Allah Subhanahu wa taala dari neraka 3 kali, maka Allah akan lindungi ia dari neraka. Tapi bukan hanya sekedar itu. Tadi sudah dibacakan ayat 123 pada surat An-Nisa, laisa bi amaniyikum wala amani ahlil kitab, bukan hanya sekedar angan-angan kalian, bukan hanya sekedar angan-angan ahlul kitab. Yang berbuat buruk ya akan mendapatkan balasan buruk. Yang berbuat baik, bergegas, beramal salih, menjalankan tuntunan agama sesuai keteladanan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ia lakukan itu di atas iman, apakah dia laki-laki ataukah dia perempuan, maka merekalah yang akan masuk ke dalam surga. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikian pula Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang sifat-sifat kaum mukminin. Coba pemirsa baca surat Al-Mu'minun, qad aflahal mu'minun alladzina hum min salatihim khashi'un, fi salatihim khashi'un. Terus sampai ayat 61 Allah Subhanahu wa taala menyatakan ulaika yusari'una fil khairat wa hum laha sabiqun. Mereka itulah yang bergegas dalam semua kebaikan dan mereka pasti akan menang dalam perlombaan kebaikan tersebut. Ya. Kita harus bergegas, kita harus berlomba, kita tidak boleh santai-santai. Kita cuma sebentar, sementara ajal kita tidak diketahui kapan ia akan tiba. Diriwayatkan secara sahih oleh Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu, kisah beliau sendiri. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajak para sahabatnya untuk bersedekah, menghimbau mereka untuk bersedekah, berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan menginfakkan harta di jalan agama Allah. Maka Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu yang sedang mengisahkan tentang cerita ini, beliau berkata, semoga aku bisa mengalahkan Abu Bakar dalam lomba kebaikan kali ini. Maka ia pun pergi pulang ke rumah. Beliau ambil sejumlah harta. Kemudian beliau datang kembali menjumpai Nabi sallallahu alaihi wasallam dan memberikan harta tersebut. Maka Nabi bertanya kepadanya, "Ma tarakta li ahlik?" Wahai Umar, apa yang engkau tinggalkan untuk keluargamu, untuk istri dan anakmu? Maka Umar menyatakan, "Taraktu lahum mithlahu." Yang aku tinggalkan untuk mereka seperti itu. Artinya 50%. 50% diinfakkannya di jalan agama Allah, diberikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk keperluan agama Allah, sementara 50%-nya yang lain untuk beliau dan keluarganya. Umar berpikir bahwa itu adalah yang terbaik yang bisa dilakukannya untuk mengalahkan perlombaan kebaikan bersama Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala. Tidak lama setelah itu kemudian Abu Bakar datang, juga dengan membawa sejumlah uang, sejumlah harta. Setelah diberikan kepada Nabi SAW, dan tidak disebutkan berapa harta yang dibawa oleh Abu Bakar untuk disedekahkan di jalan agama Allah Subhanahu wa taala itu. Tapi Nabi bertanya dengan pertanyaan yang serupa redaksinya dengan pertanyaan beliau kepada Umar sebelumnya tadi. Maka Nabi bertanya kepada Abu Bakar, "Wahai Abu Bakar, apa yang engkau tinggalkan untuk keluargamu?"
Jawaban Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu luar biasa. Beliau menyatakan, taraktu lahumullaha wa rasulah. Yang aku tinggalkan untuk keluargaku adalah Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Artinya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu membawa semua hartanya, 100% semua hartanya dibawa, diinfakkan di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ditinggalkan untuk keluarganya adalah iman mereka kepada Allah, ketaatan mereka beragama sesuai tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar. Maka setelah Umar mengetahui jawaban Abu Bakar tadi, kata Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, aku tidak akan pernah mengalahkan Abu Bakar setelah perlombaan semacam ini. Berlomba ingin melakukan yang terbaik, dipersembahkannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala sebagai bukti pengorbanan. Kita ingin surga. Kita ingin surga. Keinginan yang bukan hanya sekedar isapan jempol, tapi keinginan yang terbukti dengan pengorbanan. Dan Nabi SAW ketika melihat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu bahkan tidak meninggalkan sesuatu pun untuk keluarganya, Nabi tidak mengingkari Abu Bakar. Kenapa? Karena Nabi tahu bahwa Abu Bakar bukan tipikal pemalas yang menelantarkan keluarganya. Abu Bakar adalah seorang saudagar sukses. Kaya rayanya itu sejak masih di Madinah, sejak masih di Makkah, sejak sebelum beriman kepada Nabi SAW, Abu Bakar itu sudah berniaga, sudah menjadi seorang jutawan, sukses. Maka apa yang dimiliki oleh Abu Bakar berupa kepiawaian dalam berniaga, menjadi modal besar bahwa beliau tidak akan menyia-nyiakan keluarganya, dan Nabi SAW percaya akan hal tersebut. Dan Nabi SAW mengetahui keimanan yang tulus pada diri Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Nabi percaya bahwa Abu Bakar tidak akan menelantarkan keluarganya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Inilah salah satu teladan. Kita jangankan untuk bisa menjadi seperti Abu Bakar, untuk menjadi Umar saja kita susah. Siapa di antara kita yang pernah berinfak dengan separuh total hartanya? Ini menjadi Umar, seperti Umar. Berinfak dengan 50% dari total harta yang dimiliki. Ada? Apalagi menjadi seperti Abu Bakar, yang memberikan seluruh hartanya secara totalitas di jalan agama Allah Subhanahu wa taala. Ini untuk bangun masjid. Ini untuk bangun pesantren. Ini untuk anak-anak yatim. Ini untuk menyantuni janda yang tidak memiliki pemberi nafkah bagi mereka. Ya subhanallah. Subhanallah. Maka kita perlu untuk berjuang, ya, bahkan membulatkan tekad azm bahwa kita ingin berjuang menuju ampunan Allah Subhanahu wa taala, berjuang untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Al-Hadid juga disebutkan ayat 21. Sabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannah. Sabiqu, bermusabaqahlah, berlomba-lombalah untuk meraih ampunan Allah Subhanahu wa taala, menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun, dalam surat Al-Mutaffifin ayat 26. Pada perlombaan yang semacam itulah hendaklah orang-orang itu berlomba-lomba. Karenanya Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma yang tadi disebutkan telah dipesankan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, hiduplah engkau di dunia seakan seperti orang asing saja atau pengembara di jalanan singgah sesaat saja. Jadilah hidup di dunia seperti itu. Maka kata Abdullah bin Umar saat beliau meriwayatkan kepada para sahabatnya yang lain, beliau berpesan, "Idza amsayta fala tantadhir as-sabah, wa idza asbahta fala tantadhir al-masa, wa khudh min sihhatika limaradik, wa min hayatika limautik." Ibnu Umar menambahkan, jika engkau berada di sore hari,
Ada peluang kebaikan di hadapanmu. Jangan tunda sampai esok pagi. Meskipun tidak sampai 24 jam, jangan tunda. Dari sore ke pagi mungkin 12 jam. Kalau engkau berada di hadapan sebuah peluang kebaikan di sore hari, jangan tunda untuk melakukannya esok pagi. Dan apabila ada peluang kebaikan di hadapanmu di pagi hari, jangan tunda sore. Nanti saja. Besok lagi. Pekan depan saja kalau ada teman. Ini adalah salah satu bentuk perangkap syaitan dengan taswif. Karenanya kata Allah Subhanahu wa taala, ya'iduhum wa yumannihim wa ma ya'idu syaitanu illa ghurura. Ya, di ayat 119 Allah Subhanahu wa taala menyatakan ya'iduhum wa yumannihim. Ya, ayat 120, ayat 119 juga sama. Wala udhillannahum wala umanniyannahum wala amurannahum. Aku akan sesatkan mereka. Ini sumpahnya syaitan ini. Sumpahnya jin, sumpahnya iblis. Ya Allah, aku bersumpah aku akan sesatkan mereka anak cucu Adam. Wala umanniyannahum, aku akan jadikan mereka berangan-angan saja. Maka kalau kita itu punya tipikal selalu berangan-angan, nanti saja, sekedar cita-cita tanpa ada bukti perjuangan, pengorbanan, sesungguhnya itu adalah bagian dari perangkap syaitan. Makanya Allah sebutkan di ayat 120, ya'iduhum wa yumannihim. Iblis hanya membuat janji-janji kepada mereka, hanya memberikan harapan-harapan kepada mereka, wa ma ya'iduhumus syaitanu illa ghurura, dan tidaklah yang dijanjikan oleh iblis, syaitan, kecuali tipuan-tipuan belaka. Semoga Allah lindungi kita semua dari tipu daya iblis. Yang terakhir, para pemirsa sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya ingin kita waspada terhadap gambaran dari Allah Subhanahu wa taala. Kita semua tanpa terkecuali, saya juga termasuk di dalamnya. Ada gambaran yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan pada surat Fatir ayat 32 tentang ragam manusia. Dalam surat Fatir ayat 32, Allah Subhanahu wa taala menggambarkan tentang ragam manusia. Faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasidun وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ. Di antara manusia ada yang zalimi diri mereka sendiri. Bilangnya mau surga tapi maksiat terus, dosa terus, terbuai terus. Dengan perangkap-perangkap dunia yang dipasang dan dijebak oleh syaitan. Ada di antara manusia yang zalimi dirinya. Dengan dosa dan maksiat, dengan kelalaian, jauh dari nilai iman, jauh dari nilai amal salih, jauh dari ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa minhum muqtasid. Dan di antara manusia ada pula yang hanya lakukan kebaikan berupa yang wajib-wajib saja. Yang anjuran atau himbauan bernilai sunnah, dia belum mau lakukan. Dia tinggalkan yang haram-haram saja. Yang makruh masih dia lakukan. Wa minhum sabiqum bil khairati biiznillah. Tapi di antara manusia ada yang berlomba, bergegas fil khairat, dalam berbagai bentuk kebaikan biiznillah, dengan taufik dan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Kita ingin menjadi yang terbaik seperti ini. Sabiqum bil khairat biiznillah. Terdepan dalam semua kebaikan dengan izin taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Para pemirsa sekalian yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, maka semoga apa yang kita renungkan bersama di kesempatan kebersamaan kita pagi hari ini bisa menjadi sebuah spirit motivasi baru, motivasi yang lebih, agar kita saat mengharapkan surga, mengangan-angankan masuk surga sekeluarga, bercita-cita untuk menggapai kebahagiaan abadi di kehidupan surga, maka tidak hanya sekedar sebuah cita dan angan-angan yang jauh dari pengorbanan dan perjuangan sebagai buktinya. Tidak ingin kita seperti itu. Justru sebaliknya, kita ingin memiliki cita-cita yang tinggi, masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala yang tertinggi, Al-Firdaus, bersama keluarga kita tercinta.
tetapi keinginan kita tersebut terrealisasikan dalam sebuah bukti perjuangan, pengorbanan di jalan agama Allah Subhanahu wa taala. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah, sesungguhnya salatku, sembelihanku, ibadahku, bahkan hidup dan matiku adalah untuk Allah Subhanahu wa taala Rabbul alamin. Tidak ada sekutu bagi Allah dalam kesyirikan bentuk apapun. Wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Dengan itulah aku diperintahkan dan aku menjadi orang-orang yang berserah diri bersama Allah Subhanahu wa taala. Kiranya itu yang dapat kami sampaikan, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Kebenaran adalah datang dari Allah Subhanahu wa taala dan kekeliruan adalah keterbatasan manusia. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Masya Allah, barakallahu fiik Ustaz. Alhamdulillah. Terima kasih kepada Ustadz atas nasihat dan taujihnya pada subuh pagi hari ini. Semoga kita semua bisa mengambil ibrah dan faedah dari Ustadz. Baik, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang berikutnya kami buka yaitu sesi tanya jawab ya. Bagi jamaah sekalian yang mau bertanya via Zoom, via chat, bisa chat di via Zoom ini, atau juga jamaah sekalian yang mau bertanya secara langsung, jamaah sekalian bisa klik raise hand dan nanti kami akan persilakan. Baik Ustadz, ini ada beberapa pertanyaan Ustadz yang masuk dari Bapak pertama, dari Bapak Sumadi. Assalamualaikum Ustadz. Izin bertanya Ustadz, tadi dalam surah An-Nisa ayat 119 Ustadz disebutkan bahwa setan berjanji kepada Allah untuk terus menggoda manusia. Salah satunya dengan membuat mereka berangan-angan kosong, Ustaz. Berangan-angan kosong sehingga manusia lalai terhadap Allah Subhanahu wa taala. Mohon pencerahannya Ustaz, bagaimana implementasinya agar angan-angan kita tidak kosong. Terima kasih Ustaz. Itu yang pertama Ustaz. Mungkin satu dulu Ustaz, silakan. Iya, fikum barakallahu fikum. Berarti sebagaimana dijelaskan tadi, agar kita tidak berangan-angan kosong, maka kita jangan sampai taswif, menunda-nunda, menganggap bahwa cita-cita masuk surga itu hanya sekedar angan-angan belaka. Jangan penuhi bisikan syaitan. Jangan penuhi panggilan syaitan. Kita harus bercita-cita, tetapi membuktikan langkah-langkah konkret kita menggapai cita-cita tersebut. Bagaimana? Tadi dalam surat Al-Ankabut ayat terakhir, ayat 69, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Ya, bersungguh-sungguh di jalan agama Allah agar mendapatkan petunjuk darinya. Dan semua ayat yang berkaitan dengan musabaqah yang tadi kita kaji bersama. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Surat Ali Imran ayat 133. Sabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannah. Surat Al-Hadid ayat 2. Ulaika yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashi'in. Surat Al-Anbiya ayat 90. Kemudian dalam surat Al-Mu'minun, ya, ulaika yusari'una fil khairat wa hum laha sabiqun, dan masih banyak lagi. Berarti upayanya, implementasinya adalah berlomba, terus berjuang, terus bergegas, mempercepat langkah diri, menjadikan apa yang kita angan-angankan itu memiliki bukti. Ya, jangan sampai sebagaimana yang Allah gambarkan, laisa bi amaniikum wala amani ahlil kitab. Bukan sekedar angan-angan kalian, bukan sekedar angan-angan ahlul kitab. Hadirkan buktinya jika benar-benar kalian ingin meraih surga. Demikian wallahu ta'ala. Iya, baik Ustaz, itu yang pertama. Yang kedua dari Bapak Abdullah. Assalamualaikum Ustaz. Bagaimana perbedaan antara harapan dan angan-angan dan cita-cita dalam Islam? Terima kasih Ustaz. Barakallahu fikum. Harapan, cita, dan angan-angan memiliki keserupaan makna, ya. Sinonim satu dengan yang lain. Tapi apapun itu, harapankah, cita-citakah, angan-angankah,
tidak boleh menjadi harapan yang kosong. Tidak boleh menjadi cita-cita yang kosong. Tidak boleh menjadi angan-angan yang hampa. Harus diiringi dengan sebab. Orang itu misalnya diuji dengan sakit. Apa yang dia harapkan? Sembuh. Ketika dia sakit, kemudian berobat ke dokter atau diberikan obat oleh dokter, kemudian dia meninggalkan obat tersebut, dia berkata, aku berharap aku sembuh meskipun tanpa berobat. Subhanallah. Tidak ada langkah konkret harus kita lakukan. Kalau kita lapar, kita ingin makan, maka tidak kemudian hanya duduk saja, kenyang, 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 jadi kenyang sendiri. Tidak. Kalau belum ada nasi tetapi ada beras, maka kita masak dulu. Kalau sudah ada nasi, maka kita melangkahkan kaki, ambil piring, tuangkan nasi di piring, kemudian ambil lauk pauk, dan begitu seterusnya. Ada langkah-langkah konkret untuk mendapatkan apa yang kita harapkan, yang kita cita-citakan, yang kita angan-angankan. Tapi kalau secara perbedaan bahasa, mungkin ada ya perbedaan-perbedaannya. Harapan itu mungkin sesuatu yang, jarak waktunya dekat saja. Adapun sebuah cita-cita itu biasanya mungkin di waktu yang cukup panjang, atau angan-angan itu yang masih baru di dalam fantasi pikirannya, atau apapun itu. Wallahu ta'ala a'lam secara bahasa. Barangkali mungkin ada sisi-sisi perbedaan, tetapi intinya sama. Ketika seseorang memiliki sebuah harapan, sebuah cita-cita, sebuah angan-angan, dan yang paling besar dari semua cita dan angan-angan tersebut adalah obsesi untuk masuk ke dalam surga, maka hendaklah kita tidak menjadikan cita-cita dan angan-angan tersebut hanya sekedar sebuah isapan jempol, kemudian kita bertopang dagu, berpangku tangan, hanya sekedar ingin saja, tetapi tanpa pembuktian, perjuangan, apalagi pengorbanan. Wallahu ta'ala alam. Baik Ustaz, masih ada pertanyaan Ustaz dari Bapak Abdullah. Assalamualaikum Ustaz, bagaimana cara menghilangkan rasa was-was Ustaz? Langkah cara menghilangkan rasa was-was dalam ibadah Ustaz. Mungkin dia merasa was-was, sholat atau dalam bersuci atau yang lainnya. Bagaimana caranya Ustaz? Terima kasih Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bapak Abdullah. Iya. Was-was di dalam ibadah, terutama dalam masalah sholat atau bersuci, ada beberapa langkah yang diajarkan oleh Nabi SAW. Yang pertama tentu saja berlindung diri kepada Allah dari waswasah. Ucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Atau lebih lengkap, a'udzubillahi minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Dari bisikannya, dari buhul-buhulnya, dari tiupan-tiupannya. Berlindung diri kepada Allah dengan membaca isti'adzah.